tadi seperti dikatakan oleh moderator bahwa memang era COVID ini menjadi sesuatu yang babak belur untuk rumah sakit. Karena itu presentasi pagi ini saya beri judul adaptasi dengan COVID. Slide. Kami, Pak Jenny. Slide. Pak Jenny. Ya, sambil menunggu slide. Jadi paparan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagaimana rumah sakit gagap menghadapi COVID-19 ini. Kemudian bagaimana rumah sakit beradaptasi dengan COVID. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi yang beretika. Dan yang keempat adalah rumah sakit pasca pandemi. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Pak Jenny. Host Pak Jenny. Ya, slide selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa kasus COVID ini diawali pada bulan Desember dengan hebohnya di Wuhan. Kemudian pada bulan Januari, ya slide, pada bulan Januari itu sebetulnya sudah ada kecurigaan terhadap slide barangkali. Slide. Pak Jenny, Pak Jen. Nah, sebetulnya pemerintah sebetulnya sudah mengantisipasi dengan peraturan pada tanggal 4 Februari, yaitu penetapan infeksi waktu itu belum COVID ya namanya, sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian dari situ tampaknya tidak ada action apa-apa. Baru pada tanggal 2 Maret itu kasus pertama, kemudian 12 Maret itu WHO menyatakan pandemi. Bahkan pada awal kasus pertama juga, itu pada tanggal 2, kemudian tanggal 3, tanggal 4, dan sebagainya itu kita bangsa Indonesia masih meributkan bukan masalah COVID-nya pada waktu itu. Justru permasalahannya justru pada masalah-masalah yang di luar COVID-nya, yaitu masalah bagaimana pada waktu itu melindungi penderita karena disebutkan nama, alamat, dan sebagainya. Itu saya masih ingat sekali itu. 3-4 hari pertama COVID meledak pertama di Indonesia, itu kita masih berbicara di situ. Kemudian baru pada tanggal 31 Maret itu tampaknya sudah mulai ada satu keresahan dari pemerintah. Nah, barulah keluar PP tentang PSBB, kemudian penetapan kedaruratan Kesmas dan sebagainya. Nah, mengapa saya katakan rumah sakit gagap? Karena pada waktu itu terus terang saja bagi kami rumah sakit penanganannya seperti apa juga tidak terlalu jelas karena itu memang kasus baru. Kemudian bagaimana kami menyikapi itu masih menjadi permasalahan besar buat kami. Pada waktu itu ribut tentang APD. Dan ternyata APD pada waktu sampai bulan Maret itu kalau kita perhatikan APD Maret, April itu habis semua. Di pasaran habis semua. Nah ini akan menimbulkan permasalahan baru buat rumah sakit. Mengapa? Karena begitu gencarnya masalah-masalah COVID ini disampaikan, proses penularan dan sebagainya, tapi kita kekurangan APD. Kemudian dari bulan Maret, April itu banyak nakes, dokter dan perawat yang meninggal pada waktu menangani COVID, itu juga menjadi permasalahan tersendiri buat rumah sakit. Selain itu juga adanya himbauan-himbauan, baik dari pemerintah, baik dari organisasi profesi,
kalau tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak perlu berobat, jangan berobat ke rumah sakit. Dan inilah yang tadi disebutkan oleh Prof. Tabrani juga, bagaimana kunjungan ke rumah sakit akan sangat menurun. Ya, slide berikutnya. Slide. Jenny. Nah, ini adalah grafik bagaimana percepatan penderita COVID di Indonesia. Dan ternyata pada tanggal 17 itu pasien pertama meninggal. Nah, ini karena ini saya berbicara di Bandung karena kebetulan saya tinggal di Bandung. Maka pada tanggal 19 itu kasus pasien pertama meninggal di Kota Bandung. Nah, disinilah mulai rumah sakit mulai resah. Nah, apa yang kami lakukan? Pada tanggal 23, kami mulai melakukan screening. Screening bagaimana, karena kami pada waktu itu beranggapan supaya masyarakat aman, pasien aman, kita buat screening tamu. Kita buat kebijakan di situ, tamu-tamu yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk, screening suhu, pasien-pasien tidak boleh dibesuk dan sebagainya. Kemudian kami lakukan desinfektan dan sebagainya. Dan ternyata ini tergantung dari rumah sakitnya. Apabila rumah sakit itu memang pada posisinya di daerah, justru tampaknya kegiatan yang seperti ini membuat masyarakat lebih takut. Screening ditembak di jidatnya dengan termometer itu menjadi pertanyaan sendiri buat pasien, sehingga pasien menurun. Itu anggapan pertama kami. Tapi ternyata setelah kita lihat bahwa sebetulnya ketakutan itu awalnya bukan dari pasien sebetulnya. Ketakutan itu justru sebetulnya datang dari tenaga medis itu sendiri. Dari dokter yang mulai pada waktu itu, dokter yang mulai yang sudah sepuh itu mulai membatasi, tidak mau praktek dan sebagainya, sehingga pasien datang, dokternya tidak ada. Nah, karena itu pada waktu itu kami mengambil satu kebijakan, membuat atau memberikan APD lengkap untuk para dokter tersebut. Maksudnya supaya dokternya lebih tenang. Tapi pada kenyataannya APD juga itu menjadi permasalahan tersendiri buat para dokter untuk memakainya. Panas, gerah, dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana rumah sakit itu gagap. Itu yang saya katakan gagap. Kemudian baru pada tanggal 26 itu keluarlah pedoman penanganan virus. Itu revisi yang keempat. Dalam waktu 2 minggu, waktu itu pedoman ini berubah, direvisi 4 kali. Nah, pada bulan April itu keluar penata laksanaan, protokol tata laksana COVID. Jadi tampaknya memang kegagapan rumah sakit ini juga salah satu penyebabnya adalah karena kami tidak tahu atau kurang yakin bagaimana menangani pasien-pasien tersebut. Karena protokol terapi dengan berbagai macam protokol terapi yang ada, yang semuanya tidak punya kepastian. Dan lagi, karena terus terang saja, kami selalu dibatasi dengan KARS, bahwa segala sesuatu itu harus ada buktinya. Berarti kita pada waktu yang singkat kita harus membuat pedoman penanganan COVID, SOP-nya, clinical pathway-nya, dan itu memerlukan waktu yang sangat luar biasa, tenaga yang luar biasa. Sementara kepastiannya masih diragukan, seperti itu. Nah, itu adalah gagap-gagap yang
gagap-gagap yang kami alami di rumah sakit. Nah, berdasarkan gagap-gagap tersebut, terlebih lagi adalah ketika data menunjukkan bahwa adanya penurunan pasien, adanya penurunan tindakan, adanya penurunan pendapatan rumah sakit. Kebetulan saya ketua ARSI di Kota Bandung, kami juga berkolaborasi dengan ARSI se-Indonesia. Ternyata di daerah itu penurunannya bisa sampai 60-70% pendapatan rumah sakit. Dan ini menjadi satu keresahan tersendiri untuk manajemen rumah sakit. Nah, dari situ kita tadi Prof. Tabrani juga mengatakan kita tidak pernah tahu sampai kapan masalah COVID ini akan berakhir. Prediksi terakhir mengatakan September atau Oktober. Kita tidak pernah tahu sampai kapan dan kita akan bisa bertahan sampai kapan. Nah, karena itu kami mengajak manajemen rumah sakit semua untuk beradaptasi dengan COVID. COVID ini tidak bisa dihindari. Ini ada satu kenyataan yang harus kita hadapi. Setelah melihat data bahwa ternyata banyak sekali penurunan pendapatan, penurunan kunjungan, penurunan tindakan, ada dokter yang tidak praktek, pasien yang takut, pembatasan dari fasilitas kesehatan pertama, juga yang tidak kalahnya ada training-training yang kami lakukan. Karena salah satu sumber pendapatan rumah sakit salah satunya juga adalah dari training-training, seminar, dan sebagainya. Ini semua menurun. Tapi ternyata ada beberapa kegiatan atau ada beberapa pelayanan yang relatif tidak menurun. Kalaupun menurun itu hanya sedikit. Kebetulan rumah sakit kami adalah unggulannya salah satunya adalah dengan radioterapi, cancer center kami. Dan ternyata cancer center itu tidak terlalu menurun. Ketika kami mencoba mencari penyebabnya, mengapa tidak terlalu, atau penurunannya hanya sekitar 10-20%, pada waktu itu terlihat bahwa memang ada kebutuhan masyarakat itu yang mengalahkan ketakutan akan COVID. Nah, karena itu kami mencoba pada waktu itu melakukan pemanggilan pasien-pasien yang di radioterapi, kita surati dan kita bekali surat jalan supaya mereka bisa tetap melakukan tindakan radioterapi. Yang kedua yang tidak menurun atau relatif menurun sedikit itu adalah hemodialisa. Karena ternyata memang kebutuhan pasien akan hemodialisa inilah yang mengurangi ketakutan mereka untuk datang. Kami membuat kebijakan bahwa karena ketakutan pasien terhadap penularan COVID ini, maka kami buat kebijakan pasien untuk rawat inap itu pasien rawat jalan itu khusus yang COVID atau yang dicurigai COVID itu kita buatkan poliklinik tersendiri. Sementara pasien-pasien yang diyakini atau kita tidak yakin bahwa itu COVID untuk periksa ulang, kontrol dan sebagainya itu tetap di poli yang biasa. Dan tampaknya strategi ini cukup baik. Karena ternyata dari hasil pemilahan tersebut kami bisa di tengah keterpurukan tersebut kita bisa menaikkan kunjungan itu sekitar 10-20%. Nah, melihat bahwa ternyata COVID ini juga menjadi satu kebutuhan dan tadi juga Prof. Tabrani katakan bahwa penggantian dari pihak Kementerian Kesehatan pemerintah itu cukup bagus, maka kami mencoba membuat atau merenovasi salah satu bangunan kami yang kebetulan terpisah dari bangunan utama itu menjadi ruang perawatan khusus untuk COVID. Dan kami bisa di sana mempersiapkan sekitar 56 bed.
untuk COVID di tempat yang terpisah. Nah, ini memerlukan satu effort tersendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa tadi Porta Berani juga mengatakan bahwa pendapatan dari COVID yang diklaimkan kepada pemerintah dengan pengeluaran real rumah sakit memang ada selisih positif yang cukup baik. Tetapi effortnya cukup besar. Mengapa? Karena kami harus mempersiapkan ruangan seperti apa yang dipersyaratkan, yaitu dengan ruangan bertekanan negatif dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu pengeluaran yang cukup besar untuk rumah sakit kami. Tetapi ini tetap harus kami lakukan. Dan kami mencoba ini dilakukan dalam waktu 3 minggu. Kami dalam tanda petik menyulap beberapa ruangan untuk ada 56 bed itu kami sulap menjadi ruang isolasi, tempat perawatan isolasi untuk pasien COVID dengan sesuai dengan aturan, yaitu bertekanan negatif. Nah, adaptasi inilah yang kami lakukan. Kemudian kalau kita lihat ya slide berikutnya. Slide. Jenny. Pak Jenny. Ya. Mengapa kami lakukan begitu? Karena kami ingat pada satu filosofi orang-orang Cina yang mengatakan, jadi kita harus berpikir sebetulnya bahwa, ya slide lagi, slide. Nah, ini penurunan di rawat jalan kami pada waktu pandemi dan di luar pandemi, itu turunnya sekitar 40%. Slide. Nah, sebetulnya siapa yang takut? Tadi saya katakan, sebetulnya yang takut itu manajemen rumah sakit, dokter, atau pasien. Ternyata yang ketakutan yang paling besar adalah dari dokter dan manajemen rumah sakit. Slide. Nah, pada keadaan yang seperti begini, maka ada, coba slide satu lagi. Slide. Nah, COVID ini sebetulnya bagaimana kita memandang COVID? Apakah COVID ini, slide, kita anggap sebagai keadaan yang biasa, slide, atau keadaan yang tidak biasa, slide, atau COVID ini keadaan yang kritis? Nah, kalau kita menganggap COVID ini keadaan yang biasa, maka kita akan berpikir biasa. Tapi kalau COVID ini dianggap sebagai keadaan yang tidak biasa, ya kita akan berpikir sebagai keadaan yang tidak biasa. Barangkali gambaran singkatnya kalau hujan itu biasa sebetulnya. Kita akan berpikir biasa. Tapi kalau hujan itu menjadi banjir, mungkin kita akan berpikir tidak biasa. Tapi kalau tanggul dekat rumah jebol, maka seharusnya kita akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang kritis. Rumah kita akan tenggelam. Demikian pula hanya dengan menghadapi COVID ini. Slide. Maka COVID ini harus kita pandang sebagai satu keadaan yang kritis. Saya ingat pada satu filosofi Cina yang mengatakan bahwa krisis itu dalam bahasa Cina itu disebut weiji. Weiji itu dari dua kata, weixian dan jihui. Nah, weijian itu artinya bahaya. Jihui itu kesempatan. Artinya masih ada kesempatan ketika bahaya datang. Atau ada kesempatan ketika keadaan berbahaya. Kalau kita hanya berpikir bahwa COVID ini sebagai satu bahaya yang akan menenggelamkan kita, ya kita akan tenggelam. Tetapi kalau COVID ini kita anggap bahaya tetapi ada kesempatan, maka kita akan bisa survive. Dan kemampuan itu kami sebut sebagai kemampuan untuk beradaptasi. Ya, slide. Karena itu, slide,
Karena itu, maka kita harus bisa beradaptasi. Ada sebuah buku lama, Alvin Toffler, yang mengatakan bahwa kemampuan manusia beradaptasi itu diuji saat berbagai perubahan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Alvin Toffler mengatakan bahwa pernah ada dua gelombang, yaitu gelombang agraria dan gelombang industri. Kita tidak tahu apakah pandemi ini menjadi gelombang ketiga, seperti yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Nah, ya slide. Nah, adaptasi itu memerlukan satu kelenturan dan adanya inovasi. Kelenturan apa yang dilakukan oleh organisasi satu rumah sakit dalam menghadapi ini semua? Tadi Prof. Tabrani mengatakan salah satunya adalah untuk mengurangi biaya produksi. Karena itu kami mencoba melakukan kelenturan-kelenturan itu dari SDM. Kemudian karena pada waktu itu juga ruang perawat inap itu hanya sebagian, kami kosongkan sebagian. Ini ternyata secara cost itu akan mengurangi biaya pengeluaran. Lift kami coba batasi. Kami ada 4 lift, kami hanya buka 2 lift, karena ternyata itu mengurangi biaya listrik, itu cukup signifikan. Kemudian kita melakukan menggabungkan beberapa ruang perawatan untuk dan tenaga SDM yang kami hemat tersebut kami alihkan ke ruang untuk perawatan isolasi COVID. Kami buat satu pavilion khusus yang tadi saya katakan ada ruangan bangunan tersendiri, yaitu yang kita sebut sebagai pavilion mahkota. Jadi semua sumber daya itu kami alihkan sebagian ke bangunan COVID. Dan alhamdulillah kami tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan kami. Karena kami alihkan semua ke bangunan COVID yang ternyata memang pasiennya cukup baik. Nah, itu ada inovasi. Kemudian kami juga slide berikutnya. Nah, ini adaptasi organisasi yang harus kita lakukan, karena kalau tidak pasti kita akan punah organisasi kita. Rumah sakit kita pasti akan tutup kalau kita tidak bisa melakukan kelenturan dan kita tidak bisa melakukan inovasi-inovasi. Slide ini sama tadi. Nah, salah satu juga yang kita lakukan adalah bagaimana kita memilah nakes mana saja yang menggunakan APD lengkap level 1, level 2, level 3. Karena ternyata apabila di poliklinik kita menggunakan APD lengkap, itu ternyata justru ketakutan pasien akan datang. Tapi ternyata setelah kami lakukan perubahan, tapi tetap kita karyawan kita tetap kita lindungi, dengan APD yang levelnya dikurangi, ternyata ketakutan pasien berkurang. Nah, memang ini seperti apa yang dikatakan bahwa informasi yang menakutkan itu justru informasi yang terlalu berlebihan itu justru akan menurunkan pasien untuk datang. Slide. Nah, ini tadi kebijakan yang sudah saya sebutkan. Ada kebijakan memakai masker, screening suhu, tidak boleh menjenguk pasien. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah yang keempat, memisahkan pelayanan COVID dan pelayanan yang non-COVID. Slide. Baik di rawat jalan, rawat inap maupun di UGD. Ya. Nah, tadi kita memisahkan itu. Di UGD kita ada isolasi UGD, di rawat jalan kita sebutkan sebagai ruang intan, poliintan, jadi khusus untuk pasien-pasien yang kita dari anamnesa awal kita curigai sebagai pasien COVID, dan untuk rawat inap kita
ada pavilion mahkota yang tadi saya sebutkan ada 56 bed. Slide. Nah, ini adalah bangunannya. Jadi memang sebetulnya kami diuntungkan sejak awal karena yang di belakang itu pavilion COVID itu memang letaknya berjauhan dengan bangunan utama. Dan inilah yang memang menguntungkan secara geografis, itu menguntungkan buat rumah sakit kami. Ya, slide. Nah, ini fasilitas yang tempat, dan itu lantai yang kami buka sampai sekarang adalah 56 bed, dan lantai 45 itu masih sebagai cadangan. Karena kita belum buka juga, karena pasiennya sampai saat ini baru sekitar 40, kemudian sudah pulang dan sebagainya. Jadi belum merambah ke lantai-lantai yang atas. Slide. Nah, adaptasi yang beretika. Jadi pada keadaan yang seperti begini, banyak rumah sakit yang melakukan terobosan-terobosan yang dalam tanda petik untuk mendapatkan penambahan income, tetapi tidak mengikuti aturan-aturan atau yang menurut kami itu kurang baik atau kurang benar. Contohnya adalah ada beberapa rumah sakit yang menjadikan ruang perawatan VIP-nya itu dirubah secara diiklankan sebagai homestay misalnya. Itu tidak kami lakukan. Mengapa? Karena jelas itu tidak sesuai dengan aturan. Kemudian banyak rumah sakit yang melakukan pelayanan suntik imunisasi drive-thru. Kami juga tidak lakukan. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan etika dan aturan. Kemudian ada yang layanan farmasi diantar obat, resep dan sebagainya. Itu juga tidak kami lakukan. Karena apa? Karena itu juga menurut kami itu tidak sesuai dengan aturan. Pelayanan pemeriksaan rapid test yang sekarang sedang booming dengan harga yang bervariasi. Itu kami baru lakukan setelah kami yakin bahwa ternyata karena kami tidak mau pelayanan atau adaptasi atau inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit itu juga melanggar aturan atau melanggar etika. Seperti rapid test, seperti kita ketahui bahwa rapid test itu sampai sekarang belum ada izin edarnya. Tetapi setelah di aturan-aturan tersebut kita telah pelajari bahwa ternyata peraturan memungkinkan rapid test dilakukan apabila produk rapid test tersebut mempunyai SAS. Dan karena itu setelah kami yakin itu, baru kami lakukan. Nah, jadi kami tetap berpendapat bahwa adaptasi atau inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit itu tetap harus beretika. Contohnya, yang tadi kami katakan, bahwa ruang isolasi untuk pasien COVID untuk mencegah penularan itu adalah dengan bertekanan negatif. Itu kami lakukan. Jadi ruang isolasi kami semua bertekanan negatif. Karena kami tidak mau adaptasi yang kami lakukan itu justru akan merugikan rumah sakit atau merugikan masyarakat. Memang kalau dilihat dari uangnya lumayan cukup lah ya. Tetapi kan itu juga kurang baik. Kemudian masalah telemedicine. Telemedicine sejak awal banyak rumah sakit yang melakukan telemedicine. Terus terang kami tidak lakukan sebelum adanya surat edaran dari kementerian dan adanya perkonsil. Mengapa? Jadi intinya adalah kami tidak ingin adaptasi yang kami lakukan itu di luar etika. Di luar etika yang seharusnya. Slide. Nah, bagaimana rumah sakit menghadapi pasca pandemi? Nah, apa yang akan dilakukan pasca pandemi? Ini masih menjadi permasalahan buat kami.
investasi yang sudah kami lakukan di ruang 56 tempat tidur dengan pertekanan negatif itu akan kami lakukan apa? Kira-kira seperti begitu. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Dan kami masih terus berproses, tetapi terus terang saja ada beberapa kekhawatiran yang kami rasakan, yaitu kalau kita melihat dari pada waktu pandemi ini, di mana salah satu contohnya saja, kunjungan di rehab medik itu menurunnya luar biasa sekali. Kami turun sampai 80%. Nah, terus terang ini menjadi kekhawatiran buat kami karena kami khawatir ini menjadi satu kebijakan dari BPJS. Karena ternyata klaim kami terhadap BPJS juga menurun. Dan terus terang ini menjadi kekhawatiran tersendiri buat kami. Apakah kebijakan atau apakah kejadian yang selama ini terjadi itu bisa menjadi satu kebijakan buat BPJS kelak di kemudian hari pasca pandemi. Karena mungkin BPJS akan berpikir begini, toh sekarang kunjungan rehab medik itu kan dibatasi 2 kali seminggu. Toh ternyata pasien juga bisa sekarang, mungkin kebijakannya hanya akan jadi seminggu sekali. Itu terus terang menjadi keprihatinan kami, kewaspadaan kami di rumah sakit, apakah akan adanya kebijakan BPJS yang berubah. Nah, kita melihat, kita berharap bahwa kemungkinan COVID ini bisa berakhir hanya sampai September, Oktober, atau akhir tahun. Nah, barangkali ini juga peluang buat teman-teman semua. Karena ternyata dari hasil yang saya dapatkan dari pemberitaan, bahwa ternyata PSBB ini juga menyebabkan banyak yang hamil. Maka mungkin diperkirakan tahun depan itu akan banyak partus. Nah, jadi salah satu pemikiran kami juga mungkin maternity kami akan diperbanyak. Karena itu juga jadi peluang pasca pandemi. Seperti demikian. Ya, barangkali itu yang bisa kami lakukan. Dan alhamdulillah sampai pada minggu pertama bulan Mei ini kami sudah ada perubahan sedikit. Itu dari awalnya yang turun, kita sekarang sudah bisa mulai merangkak naik sekitar 10-20%. Lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Barangkali itu yang bisa saya sharingkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.